Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang teori kinetik gas. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Mendeskripsikan karakteristik dari gas ideal. Yang kedua, mengidentifikasi hukum-hukum tentang gas pada berbagai keadaan. Yang ketiga, mengidentifikasi persamaan umum gas ideal. Keempat, menentukan volume, tekanan, atau suhu gas pada berbagai perubahan besaran gas. 5. Menentukan tekanan gas ideal pada ruang tertutup. Keenam, mendeskripsikan teorema ekuipartisi energi, derajat kebebasan, dan energi dalam gas pada berbagai suhu. Dan yang terakhir adalah menentukan energi kinetik dan kecepatan rata-rata partikel gas karena peningkatan suhu. Kita akan lihat dulu hukum gas ideal. Ya, jadi materi kita ini merupakan kelanjutan dari suhu dan kalor. Hanya saja pada materi ini kita akan khusus mempelajari tentang perilaku gas dan besaran-besarannya. Kita akan lihat yang pertama, karakteristik gas ideal. Membahas tentang gas, ada pendekatan yang harus terpenuhi dulu agar kita sebut sebagai gas ideal. Yang pertama adalah gas terdiri dari banyak partikel, ya. Ini barangkali bisa kamu pahami. Yang kedua, partikel-partikel gas senantiasa bergerak dengan kecepatan dan arah yang beraneka ragam atau acak, ya. Lalu karakteristik yang ketiga, partikel gas tersebar merata di semua bagian ruang yang ditempatinya. Keempat, jarak antar partikel gas jauh lebih besar daripada ukuran partikelnya. Dan yang kelima, gaya atau interaksi antar partikel sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Yang keenam, terjadi tumbukan antar partikel dengan dinding. Dalam tumbukan tersebut dianggap tumbukan lenting sempurna. Jadi selama bergerak dan pastinya terjadi tumbukan antara partikel dengan partikel, partikel dengan dinding, kita anggap lenting sempurna sehingga tidak ada energi dari partikel gas yang hilang. Dan ketujuh, dinding tempat gas itu licin sempurna, ya. Ini berkaitan dengan karakteristik yang keenam tadi. Yang terakhir adalah berlaku hukum-hukum Newton tentang gerak untuk partikel gas ini. Inilah pendekatan yang harus diambil untuk mendeskripsikan perilaku gas lebih jauh. Nah, secara umum, gas memiliki 3 besaran yang nanti akan kita pergunakan, ya. Yakni biasanya akan memiliki tekanan, kita simbolkan dengan P, satuan Newton per meter kuadrat. Kemudian volume, satuan meter kubik, dan suhu. Nah, suhu di sini harus satuan Kelvin atau suhu mutlak, ya. Tidak kita pergunakan satuan derajat Celcius, Reaumur, ataupun Fahrenheit. Nah, kita akan lihat hukum-hukumnya. Yang pertama kita akan lihat dulu hukum Boyle. Hukum Boyle ini disebut juga dengan isotermal. Iso itu artinya sama, termal itu artinya suhu. Jadi hukum Boyle ini berkaitan dengan keadaan gas pada suhu yang sama. Menyatakan jika gas dalam ruang tertutup suhu mutlak dijaga konstan atau tetap, maka volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Maknanya di sini, jika volumenya bertambah, maka tekanannya berkurang. Sebaliknya, jika tekanannya bertambah, volumenya berkurang. Perhatikan, ini adalah contoh, ya, sebuah tabung tertutup. Nah, kita isi gas dan kita lengkapi dengan piston. Piston ini adalah alat yang bisa bergerak bebas, ya. Bisa ditekan atau bisa ditarik. Nah, dalam tabung ini berisi gas. Kemudian adanya piston ini menyebabkan gas yang ada di tabung itu menerima tekanan. Nah, lalu bagaimana makna dari hukum Boyle ini?
kita akan ilustrasikan. Ini adalah sebuah tabung yang dilengkapi piston sehingga pistonnya memberikan tekanan P1 pada gas yang memiliki volume P1. Nah, suhunya akan dijaga tetap ya. Maka pada keadaan 2, ketika tekanannya ditambah, volumenya berkurang. Kira-kira begini makna dari hukum Boyle untuk suhu tetap. Dalam keadaan seperti ini, selalu berlaku hubungan sesuai dengan hukumnya tadi, P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. Ya. Atau dalam hal ini, kita bisa nyatakan bahwa perkalian tekanan dengan volume selalu konstan. Sehingga jika pada dua keadaan diminta menentukan P2, ya kita bisa pergunakan persamaan P2 sama dengan P1 kali P1 per P2. Ini dari sini tampak bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume, ya. Ini barangkali bisa kamu analogikan dalam kehidupan. Jika ada sebuah balon, kamu tekan, maka balonnya akan bertambah kecil. Artinya volumenya mengecil. Nah, jika kita gambarkan grafik hubungan antara tekanan dan volume pada gas, nah kira-kira grafiknya seperti ini. Tampak di sini semakin besar volumenya, tekanannya semakin mengecil. Dan sebaliknya semakin besar tekanannya, volumenya semakin mengecil. Yang berikut adalah hukum Charles. Nah, hukum Charles ini disebut juga isobarik. Artinya pada keadaan tekanan yang sama atau tetap, menyatakan bahwa jika gas dalam ruang tertutup tekanannya dijaga konstan, maka volume gas dalam jumlah tertentu berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Nah, misalkan ini ada sebuah piston yang berisi gas, ya, pistonnya memberikan tekanan P pada gas dengan volume P1, lalu suhunya adalah T1. Akibat pemberian kalor, maka tentunya suhu gasnya akan meningkat. Akibatnya adalah ya tekanan dijaga konstan. Akibat dari peningkatan suhu ini maka volume gas juga bertambah. Dalam hal ini suhu dan volume berbanding lurus. Kalau kita mau gambarkan grafiknya, ya grafiknya seperti ini. Tampak di sini bahwa semakin besar suhunya, volumenya juga semakin besar, ya. Itu makna dari berbanding lurusnya. Nah, dalam keadaan ini berlaku P per T sama dengan konstan. Hubungan ini nanti kita akan lihat di persamaan umum dari mana muncul persamaan seperti ini. Jika P per T konstan, maka dapatlah kita nyatakan bahwa P1 per T1 sama dengan konstan, P2 per T2 sama dengan konstan, sehingga P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ya, jika diminta untuk keadaan 2 menentukan P2-nya, kita dapat nyatakan P1 T2 per T1. Yang berikut adalah hukum Gay-Lussac. Kita sebut juga ini sebagai isovolum atau isokorik, ya. Artinya pada keadaan volume tetap. Menyatakan jika gas dalam ruang tertutup, volume dibuat konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Inilah hukum dari Gay-Lussac. Nah, ini adalah sebuah tabung yang berisi gas pada keadaan 1, ya, memiliki tekanan P1, volume P1 dan suhu T1. Kemudian dipertahankan agar volumenya tetap. Dalam hal ini suhunya dinaikkan, maka akibatnya adalah arah P2-nya ke atas, ya. Artinya suhu tadi membuat tekanannya meningkat. Nah, dalam hal ini hubungan antara tekanan dan suhu kalau kita gambarkan secara grafik seperti ini, ya, ketika suhunya naik maka nampak juga tekanannya menaik berbanding lurus. Dalam keadaan ini berlaku, ya, bahwa P per T sama dengan konstan, atau P1 per T1 sama dengan konstan, P2 per T2 sama dengan konstan. Kita bisa nyatakan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ya. Dalam keadaan kedua, jika diminta menentukan P2-nya, dapatlah kita tentukan dengan P1 T2 per T1. Yang kelima adalah persamaan Boyle-Gay-Lussac. Ini adalah gabungan dari dua hukum gas sebelumnya.
Jika besaran dasar dari gas tidak dapat dipertahankan tetap, maka artinya ketiga besaran tadi, tekanan, suhu, dan volume berubah, maka dalam hal ini berlaku P per T sama dengan konstan. Dari sini kita dapat uraikan P1 per T1 sama dengan P2 per T2 ya. Dalam hal ini P1 dan P2 adalah volume gas pada keadaan 1 dan 2. Kemudian P1 dan P2 adalah tekanan gas pada keadaan 1 dan 2. Serta T1 dan T2 adalah suhu mutlak gas pada keadaan 1 dan 2. Oke, kita akan lanjutkan yang berikut persamaan gas ideal. Jika seseorang memberikan sejumlah gas pada balon yang berakibat volume balon mengembang ya, seperti gambar ini, maka di sini terjadi penambahan jumlah partikel gas atau sejumlah massa gas ke dalam balon. Oleh karena itu, jumlah partikel perlu diperhitungkan. Sehingga konstanta di sebelah kanan pada persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac, yang tadi P per T sama dengan konstan, ya, ini nanti akan kita lihat asal persamaan ini dari mana di hukum utama gas ideal, dikalikan dengan banyaknya partikel N. Jadi kita perlu tambahkan jumlah partikelnya ya. Sehingga persamaan Boyle-Gay-Lussac dapat kita tuliskan menjadi P per T sama dengan N dikali K, tadi konstan. Atau dari sini kita bisa uraikan PP sama dengan NKT. Inilah persamaan gas ideal. Dalam hal ini P adalah tekanan, N itu banyak partikelnya, P itu volume, dan T itu suhu mutlak, serta K di sini ya kita sebut sebagai konstanta Boltzmann yang nilainya 1,381 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Nah, membicarakan tentang gas ini ada kaitannya dengan konsep-konsep mol pada kimia. Kita akan lihat, kita akan tinjau besaran-besaran yang berkaitan dengan jumlah partikel. Yang pertama adalah massa atom relatif atau disingkat dengan AR. Ini adalah perbandingan massa rata-rata sebuah atom suatu unsur terhadap 1/12 kali massa sebuah atom karbon. Lalu yang kedua, massa molekul relatif atau disingkat dengan MR adalah jumlah keseluruhan massa atom relatif unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Senyawa itu adalah gabungan dari dua atom yang berlainan jenis itu ya. Yang ketiga, mol sebuah zat yang disimbolkan dengan N adalah banyaknya atom-atom atau molekul-molekul yang terdapat dalam 1 gram zat. Nah, dalam kimia, N atau mol itu adalah gram per mr kalau dia senyawa, atau gram per AR kalau tunggal. Dan yang keempat, bilangan Avogadro ditulis dengan Na didefinisikan sebagai banyaknya atom karbon dalam 12 gram. Atau dapat juga kita definisikan sebagai banyaknya partikel dalam 1 mol gas. Itulah bilangan Avogadro. Nah, disingkat dengan Na ya, yang besarnya ternyata 6,022 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Jadi bilangan Avogadro ini menyatakan jumlah partikel atau jumlah molekul setiap mol gas. Ya, kita bisa tentukan jumlah partikelnya dengan N sama dengan mol kali bilangan Avogadro ya. Inilah jumlah partikel pada suatu wadah. Nah, tadi kita sudah dapatkan persamaan gas ideal bahwa P kali P sama dengan NKT. Kita akan uraikan jumlah partikel ini. Kita ganti menjadi P kali P sama dengan N kecil ya, mol kali NaKT. Ini kalau kita uraikan ke lebih spesifik lagi. Nah, perhatikan di sini Na dan K itu adalah bilangan konstanta. Ini bisa kita hitung perkaliannya ya. Na kali K tadi bisa kita hitung dengan
6,022 kali 10 pangkat 23 atom per mol kali bilangan konstanta Boltzmann-nya tadi 1,381 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Dapatlah kita Na dikali K itu adalah 8,315 Joule per mol Kelvin. Nah, 8,315 Joule per mol Kelvin kita nyatakan sebagai konstanta yang kita sebut sebagai R. Yang mana R di sini kita sebut sebagai konstanta gas umum. Atau R ini kalau kita mau uraikan dalam satuan lain, bisa juga kita nyatakan ya. R sama dengan 0,0821 liter ATM per mol Kelvin. Jika kita nyatakan dalam satuan liter dan ATM. Namun dalam hal ini kita akan lebih sering menggunakan dalam satuan Joule per mol Kelvin. Nah, dengan menggunakan konstanta ini, maka dapatlah kita persamaan baru menjadi P dikali P sama dengan nRT. Inilah persamaan umum gas ideal. Sehingga hukum-hukum gas yang kita bahas di depan tadi, sumbernya berasal dari sini. Ya, dengan PP per T sama dengan N dikali R. N dikali R itu adalah konstan. Nah, jadi menguraikan ke proses isotermal, isobarik, dan isokorik, dapatlah kita hubungan hukum-hukum gas yang sudah kita uraikan di depan tadi. Jika persamaan ini kita uraikan dalam massa zat, ya dalam hal ini N jumlah molnya kita uraikan, maka N di sini adalah M per massa rumus. Inilah konsep mol. Dari sini M itu adalah N dikali MR. Nah, kalau kita mau ganti molnya ke massa partikelnya, maka persamaan gas idealnya kita bisa tuliskan menjadi P dikali P sama dengan M per MR kali RT. Nah, dari sini dengan menggunakan besaran gasnya kita bisa tentukan massa jenis gas. Dengan menggunakan bahwa massa jenis ρ sama dengan M per volume. M tadi adalah jumlah mol dikali massa rumus per volume, maka bisa kita tentukan massa jenis suatu gas dari hubungan persamaan gas ideal tadi adalah ρ sama dengan MR kali P per RT. Ya, volumenya bisa kita eliminasikan. Contoh ini, gas ideal dalam ruang tertutup bervolume 0,2 liter mempunyai suhu dan tekanan awal masing-masing 27 derajat Celcius dan 2 atm. Jika gas dipanaskan sampai suhu 227 derajat Celcius dan tekanannya menjadi 3 atm, tentukan volume akhir gas tersebut. Nah, dari soal ini kalau kita perhatikan, dari 3 besaran dasar gas tadi ya, tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Oleh karena itu, dalam meninjaunya kita akan mempergunakan hukum Boyle-Gay-Lussac. Kita akan bahas, diketahui tadi P1 0,2 liter, kita standarkan 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Lalu T1 27 derajat Celcius, kita ganti ke suhu mutlak. 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin ya. Hubungan ini sudah kita bahas di suhu dan kalor kemarin. Lalu P1 sama dengan 2 atm atau 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Dan T2 adalah 227 derajat Celcius sama dengan 500 Kelvin. Serta tekanan P2-nya adalah 3 atm atau 3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Ditanya P2 volume akhir. Kita jawab, semua besaran gas berubah, maka berdasarkan hukum Boyle-Gay-Lussac, berlakulah di sini P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kita mau menentukan P2, kita dapat P2 sama dengan P1 kali volume 1 T2 per T1 kali P2. Nah, semua besaran ini sudah ada disediakan, kita substitusi. P1 tadi 2 kali 10 pangkat 5 kali volumenya 2 kali 10 pangkat minus 4 kali T2-nya 500 per T1-nya 300 kali 3 kali 10 pangkat 5. Dapatlah kita di sini hasilnya adalah 2,2 kali 10 pangkat minus
4 meter kubik atau 0,22 liter ya. Akibat peningkatan tekanannya, volume dari gasnya naik sebesar 0,02 liter. Oke. C, kita akan lihat dulu tekanan gas ideal menurut teori kinetik. Kita awali dari besarnya tekanan gas. Untuk menentukan tekanan pada gas, kita akan tinjau sebuah tabung berbentuk kubus seperti ini. Ya, ini adalah diagram gerakan partikel gas dalam dinding bejana. Kita akan pergunakan karakteristik gas ideal tadi. Sebuah partikel dalam ruang tertutup kubus yang memiliki panjang sisi L bergerak dengan kecepatan Px dan memantul pada dinding kubus dengan kecepatan Px aksen. Dalam hal ini, Px sama dengan min Px aksen, ya, arahnya yang berbeda, besarnya sama. Maka perubahan momentumnya dapat kita tuliskan delta P sama dengan P2 kurang P1. Kita uraikan momentum, delta P sama dengan MPx kurang min MPx. Tadi Px sama dengan min Px aksen. Nah, dari sini perubahan momentumnya kita dapatkan 2 MPx. Itu ya. Jika selama bergerak hingga kembali ke posisi semula, partikel membutuhkan waktu delta T. Dengan delta T adalah 2L per Px. Nah, sehingga impuls yang dialami dinding adalah I sama dengan delta P. Kita hubungkan konsep impuls. Impuls adalah F dikali delta T sama dengan 2 MPx. Ini tadi nilai delta P-nya. Nah, dari sini dapatlah kita bahwa kita substitusi delta T-nya. F kali 2L per Px sama dengan 2 MPx. Nah, maka dapatlah F di sini sebagai MPx kuadrat per L. Kita akan menggunakan gaya ini untuk menghubungkannya ke konsep tekanan. Dalam hal ini, gaya dari satu partikel dalam satu arah karena masih koordinat X. Nah, untuk sejumlah N partikel, ya tadi itu satu partikel, dapat juga kita tentukan gaya totalnya dengan F sama dengan M per L kali Px1 kuadrat, tambah Px2 kuadrat, tambah Px3 kuadrat, tambah Pxn kuadrat. Sehingga rata-rata kecepatan molekul pada sumbu X kita bisa nyatakan dengan menjumlahkan seluruh kecepatan partikelnya dibagi jumlah partikelnya. Dan itu kita nyatakan sebagai kecepatan rata-rata, ya. Nah, sehingga dapat kita nyatakan rata-rata Px kuadrat sama dengan Px1 kuadrat tambah Px2 kuadrat tambah Px3 kuadrat sampai tambah Pxn kuadrat per N. Dengan menggunakan rata-rata kecepatan dalam sumbu X, maka gayanya adalah F per L kali N rata-rata Px kuadrat. Karena molekul-molekul bergerak acak ke segala arah dengan laju tetap, maka dapat juga kita nyatakan bahwa rata-rata Px kuadrat sama dengan rata-rata Py kuadrat sama dengan rata-rata Pz kuadrat. Nah, kalau kita mau ambil rata-rata P kuadrat, dalam hal ini resultannya, ya, maka nilainya adalah rata-rata Px kuadrat tambah rata-rata Py kuadrat tambah rata-rata Pz kuadrat. Sehingga karena rata-rata Px kuadrat sama dengan rata-rata Py kuadrat sama dengan rata-rata Pz kuadrat, kita nyatakan semuanya dalam bentuk rata-rata Px kuadrat, maka rata-rata P kuadrat sama nilainya dengan 3 rata-rata Px kuadrat. Nah, sehingga kalau kita mau hubungkan kepersamaan gayanya tadi, F sama dengan M per Ln rata-rata Px kuadrat, kita pergunakan resultan kecepatannya, maka di sini kita bisa nyatakan bahwa gaya total yang dihasilkan oleh sejumlah gas pada wadah tertentu adalah M per L kali N rata-rata P kuadrat per 3. Nah, dengan tekanan adalah gaya per luas penampang, kita substitusi gayanya, maka dalam hal ini tekanan adalah sepertiga NMP kuadrat per A kali L.
A dikali L adalah volume, maka persamaan tekanan pada gas bisa kita nyatakan P sama dengan 1/3 Nm rata-rata P kuadrat per volume. Inilah persamaan tekanan pada gas. Kalau kita mau hubungkan, karena di sini ada rata-rata kecepatan, itu pastinya ada hubungannya dengan energi kinetik, maka dengan rata-rata energi kinetik dari partikel adalah setengah M rata-rata P kuadrat, atau dalam hal ini rata-rata P kuadrat sama dengan 2 rata-rata EK per M. Ya. Nah, kalau kita mau mensubstitusi nilai ini ke dalam persamaan tekanannya, maka kita bisa nyatakan hubungan tekanan dengan energi kinetik bahwa P sama dengan 2/3 Nm rata-rata EK per volume. Inilah hubungan tekanan dengan energi kinetik. Yang kedua, kita akan tinjau suhu dan energi gas ideal. Dari persamaan gas awal tadi, P dikali P sama dengan NKT, ya. Maka kalau kita mau hubungkan tekanan dari persamaan ini adalah NKT per volume. Dan tekanan gas ideal dari persamaan di atas tadi adalah 2/3 Nm EK per P. Maka dari sini kita bisa menyatakan NKT per P sama dengan 2/3 Nm rata-rata EK per volume. Dapatlah kita bahwa rata-rata energi kinetik partikelnya adalah 3/2 kT. Dalam hal ini, P itu adalah tekanan, kemudian N itu jumlah partikel, P itu kecepatan rata-rata partikelnya, M itu massa P volume gas, EK adalah energi kinetik rata-rata, K itu konstanta Boltzmann, dan T adalah suhu mutlaknya. Persamaan di atas adalah energi kinetik sebuah partikel gas. Sedangkan untuk energi kinetik sistem dengan N buah partikel, kita bisa nyatakan dengan EK sama dengan, tinggal kita kalikan saja, 3/2 NKT. Ya. Yang ketiga adalah kecepatan efektif gas ideal. Kecepatan efektif dalam hal ini kita sebut sebagai PRMS, disingkat dari root mean square, adalah akar dari rata-rata kuadrat kecepatan. Besarnya ditentukan dari energi kinetik gas. Tadi rata-rata EK sama dengan setengah M rata-rata P kuadrat, atau rata-rata P kuadrat sama dengan 2 kali rata-rata EK per M. Dengan rata-rata energi kinetik tadi 3/2 kT, maka dapatlah kita di sini rata-rata P kuadrat sama dengan 3 kT per M. Sehingga kita akarkan, kita sebut dengan PRMS. Dengan PRMS itu adalah akar dari rata-rata P kuadrat, sehingga PRMS adalah akar dari 3 kT per M. Jika kita mau uraikan M sama dengan massa itu adalah jumlah partikel dibagi jumlah partikel 1 mol dikali mR, dan K dikali Na tadi adalah R, serta dalam hal ini N satu partikel, maka PRMS untuk satu partikelnya adalah akar dari 3 RT per mR. Persamaan ini kita dapatkan dengan menggantikan M dengan N per Na kali mR, serta K dikali Na sama dengan R, ya. D. Teorema ekuipartisi energi. Teorema ekuipartisi energi, atau kita sebut juga equipartition of energy, menyatakan bahwa masing-masing komponen kecepatan, dalam hal ini bisa linear maupun sudut, secara rata-rata memiliki energi kinetik tiap molekul sebesar setengah kT. Jadi teorema ini mengatakan bahwa setiap partikel memiliki energi sebesar setengah kT. Nah, di awal tadi kita sudah membicarakan bahwa molekul itu bergerak secara acak, dan dalam suatu adah ya terdapat sejumlah N molekul, maka jika masing-masing molekul memiliki energi setengah kT, maka sejumlah molekul itu akan menyumbangkan energi untuk menghasilkan energi total yang dimiliki gas.
Jumlah komponen kecepatan yang dibutuhkan untuk menjelaskan gerakan sebuah molekul secara lengkap, dalam hal ini kita sebut sebagai derajat kebebasan atau degree freedom, disimbolkan dengan F yang menyatakan jenis gerak yang dialami molekul. Nah, dalam hal ini kita mau tinjau karena ada kecenderungan bahwa semakin tinggi suhu suatu gas, maka gerakannya semakin banyak. Tidak hanya bergerak dalam sumbu X, Y, Z, gas bisa berotasi bahkan bisa bergetar. Namun dalam hal ini catatannya adalah jika suhunya ditingkatkan. Nah, tentu saja semakin banyak gerak dari gas itu, maka semakin besar energi yang dihasilkan. Hubungan dari jenis gerak yang mau ditinjau, ya, dalam hal ini kita nyatakan sebagai teorema ekuipartisi energi. Kita akan kupas lebih jauh. Jenis gerak yang dapat dialami oleh molekul-molekul gas secara umum adalah gerak translasi, ini biasanya pada suhu rendah, rotasi, dan vibrasi atau getaran, yang sangat bergantung pada jenis gas dan suhunya. Untuk gerak translasi mengandung 3 jenis gerak, ya, yakni arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sedangkan rotasi dan vibrasi di sini masing-masing mengandung 2 jenis gerak. Sehingga pada suhu tinggi jumlah gerak yang bisa dialami oleh gas itu adalah 7 jenis. 3 arah translasi, 2 rotasi, dan 2 vibrasi. Nah, oleh karenanya maka kalau kita mau memperhatikan jumlah gerakan dari gas tadi sebagai derajat kebebasan, maka secara matematis teorema ekuipartisi energi kita bisa nyatakan sebagai rata-rata EK suatu sistem adalah F dikali setengah KT. Setengah KT ini adalah energi yang dimiliki oleh molekul, dan masing-masing molekul ini memiliki 7 jenis gerak, atau dalam hal ini kita sebut sebagai F, ya, derajat kebebasannya. Untuk gerak translasi jenis geraknya 3, maka rata-rata EK yang dihasilkan adalah 3 kali setengah KT. Dalam hal ini F kita sebut sebagai derajat kebebasan. Kita akan kupas lebih jauh. Yang pertama ada angka 3 pada persamaan energi di atas menunjukkan tingkat kebebasan molekul menyerap energi. Untuk gerak translasi ada 3 kebebasannya, yakni kebebasan dalam arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sehingga kalau kita mau uraikan dalam hal ini rata-rata EK-nya sama dengan setengah MPX kuadrat tambah setengah MPY kuadrat tambah setengah MPZ kuadrat. Jadi ini makna dari angka 3, ya, sebagai derajat kebebasannya. Untuk gas monoatomik atau diatomik bersuhu rendah, rata-rata energi kinetiknya adalah 3 kali setengah KT, ya. Pada gas diatomik, tingkat kebebasan molekul selain memiliki 3 tingkat kebebasan gerak translasi, juga masih memiliki 2 tingkat kebebasan berotasi dan 2 tingkat kebebasan bergetar yang bergantung suhunya, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan di atas tadi. Nah, ini kita mau uraikan. Untuk suhu rendah, ya, dalam hal ini T lebih kecil dari 250 Kelvin, derajat kebebasannya adalah 3, sehingga energi kinetik yang dihasilkan adalah 3 kali setengah KT. Untuk suhu sedang itu adalah di bawah 500 Kelvin, maka derajat kebebasannya adalah 5. Ya, dalam hal ini gas mengandung 5 gerak, 3 arah translasi, 2 rotasi, sehingga energi kinetiknya adalah 5 kali setengah KT. Dan untuk suhu tinggi, ya, di atas 500, di bawah 1000 Kelvin, derajat kebebasannya adalah 7, mengandung 7 jenis gerak, sehingga energi kinetiknya adalah 7 kali setengah KT. Yang terakhir kita akan tinjau energi dalam gas. Energi dalam atau internal energy disimbolkan U adalah jumlah energi kinetik translasi, rotasi, dan vibrasi seluruh molekul gas yang terdapat pada sistem tersebut. Jadi jumlah
derajat kebebasan yang menjadi penyumbang teorema ekuipartisi energi akan kita jumlahkan dan nyatakan sebagai energi yang dimiliki oleh gas. Dalam hal ini kita sebut sebagai energi dalam gas, disimbolkan dengan U. Untuk satu molekul, ya, U sama dengan rata-rata energi kinetiknya sama dengan F dikali setengah kT. Ini nanti bergantung suhunya, ya. Jika sejumlah molekul N molekul, maka U sama dengan N dikali rata-rata EK atau NF kali setengah kT. Untuk gas monoatomik, ya, biasanya energi dalamnya tetap tidak bergantung suhu. Contoh gas monoatomik itu adalah H2O2 yang sejenis lah, ya. Maka energi dalamnya adalah 3N kali setengah kT. 3 ini tadi derajat kebebasannya. Nah, namun untuk gas diatomik ini bergantung suhunya. Untuk suhu rendah di bawah 250 Kelvin, tadi derajat kebebasannya adalah 3, sehingga energi dalam yang dimiliki gasnya adalah 3N kali setengah kT. Untuk suhu sedang di bawah 500 Kelvin, di atas 250 Kelvin, derajat kebebasannya tadi 5, maka energi dalam yang dimilikinya adalah 5N kali setengah kT. Dan untuk suhu tinggi di atas 500 Kelvin, di bawah 1000 Kelvin, derajat kebebasannya adalah 7, sehingga energi dalamnya adalah 7 kali setengah kT. Nah, konsep ini nanti akan kita aplikasikan, ya, sebagai dasar pada pembahasan termodinamika. Di materi termodinamika semester genap, konsep ini akan kita pergunakan lebih jauh. Contoh, 5 gram gas bervolume 10 liter terdiri dari 3 kali 10 pangkat 22 partikel. Setiap partikel bergerak dengan kecepatan 200 meter per sekon. Tentukan besar tekanan gas tersebut. Ya, ini kita akan tinjau dari besaran volume, jumlah partikel, kecepatan, dan massa terhadap tekanannya. Diketahui massa 5 gram, kita standarkan 5 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Lalu volume 10 liter, ya, sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 2 meter kubik. Jumlah partikelnya 3 kali 10 pangkat 22 partikel. Lalu kecepatan partikelnya 200 meter per sekon. Ditanya tekanan. Berdasarkan konsep tekanan adalah sepertiga Nm rata-rata P kuadrat per P. Kita substitusi, nilainya sudah ada semuanya. Sepertiga kali 3 kali 10 pangkat 22 kali 5 kali 10 pangkat minus 3 masanya, kali 200 kuadrat kecepatannya, per 3 itu tadi konstantanya, kali volumenya 1 kali 10 pangkat minus 2. Dapatlah kita di sini bahwa besar tekanan gas pada keadaan tersebut adalah 2 kali 10 pangkat 26 Newton per meter kuadrat. Cukup besar, ya, karena jumlah partikelnya juga sangat banyak. Oleh karena itu, tekanan yang dihasilkan gas tersebut adalah 2 kali 10 pangkat 26 Newton per meter kuadrat. Yang kedua, partikel-partikel gas oksigen di dalam tabung tertutup pada suhu 20 derajat Celcius memiliki energi kinetik 2140 Joule. Berapakah suhu gas tersebut dibuat agar energi kinetik gas menjadi 6420 Joule? Nah, kalau kamu perhatikan di soal ini bahwa EK2-nya itu sebenarnya adalah 3 kali EK1. Namun, jangan salah, suhunya tidak langsung kita kali 3 kan. Harus kita ubah dulu ke satuan mutlak. Kita akan kupas. Diketahui T1 20 derajat Celcius, maka sama dengan 20 tambah 273, yakni 293 Kelvin. Lalu EK1 2140 Joule, EK2 6420 Joule. Ditanya berapakah T2-nya? Kita jawab rata-rata EK tadi adalah 3/2 KT. Sehingga EK1 sama dengan 3/2 KT1 dan EK2 sama dengan 3/2 KT2. Melalui hubungan ini, maka kita bisa tentukan T2-nya. Kita coba lihat hubungannya bahwa jumlah energi EK2-nya tadi adalah 3 EK1. Kita akan uraikan. EK2 tadi 3/2 KT2 dan EK1 tadi 3 kali 3/2 KT1. Didapat di sini
K-nya bisa kita hilangkan. T2 sama dengan 3T1 ya. 3/2 ruas kiri ruas kanan juga bisa kita eliminasi. Nah, sehingga T2-nya adalah 3 kali 293 sama dengan 879 Kelvin. Nah, oleh karena itu kalau mau kita nyatakan dalam satuan Celcius, T2 itu sama dengan 879 dikurang 273 ternyata adalah 606 derajat Celcius. Jadi, besar suhu gas agar energi kinetiknya 3 kali dari semula harus dibuat menjadi 606 derajat Celcius. Nah, barangkali sampai di sini pembahasan kita tentang teori kinetik gas. Menutup pembelajaran di semester ganjil ini sebelum kamu mengikuti ujian penilaian akhir semester. Nah, jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi teori kinetik gas ini boleh ditambahkan di komen, pasti akan Bapak jawab. Barangkali demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.